Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Endang Palupi Nugraha dari UPTD SMP Negeri 1 Pasir Sakti, calon Guru Penggerak Angkatan 8, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada saat ini saya akan mempraktikkan coaching dengan rekan CGP saya. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Mo. Selamat sore Bu Indah. Wah, ternyata di tempat yang indah ini dengan angin sepoi-sepoi kita bisa bercengkrama ya Pak Mo, Ya, menikmati siap, sore. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Mo, sehat? Alhamdulillah sehat semua Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Pak Mo, hari ini kan katanya mau melakukan coaching ya Iya, dengan betul. Bu Lili. Ya, dengan Bu Lili. Gimana, Bapak sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu untuk coaching dengan Bu Lili hari ini. Oke. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mu. Yang pertama, itu mengenai coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Gimana perasaannya? Jadi kemarin tuh saya waktu praktek coaching itu Bu ya, itu tuh ada agak gemeter lah, gemeteran. Karena saya belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya, jadi Iya. merasa nervous gitu ya Iya, Pak ya? belum terbiasa, ya. Belum terbiasa dengan menggunakan alur tirta ini Iya, gitu ya. Itu kan harus sesuai. Oke. Dalam proses coaching ini, karena saya sebagai observer, akan saya sampaikan bahwa dalam coaching itu kan harus ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Betul. Itu ada presence atau kehadiran penuh, ada kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira Pak Mu itu masih kurang yakin pada bagian yang apa? Dari 3 kompetensi tadi Bu, saya tuh masih kurang di present. Kehadiran penuh ya, menghadirkan penuh itu yang saya masih belum puas Bu, artinya masih ada kekurangan lah, kurang berbobot itu di bagian itu. Oke. Baik. Jadi Pak Mo kan merasa bagian presence terus membuat pertanyaan yang berbobot ini perlu Iya. dikembangkan lagi gitu ya Betul, Pak ya. Iya. Oke. Apa yang Bapak inginkan coaching hari ini? Jadi saya ingin kehadiran penuh, lebih fokus lagi sehingga nanti bisa menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baik. Semoga coaching pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, betul. Kemudian saya persilahkan kepada Bapak untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching Bapak hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya Pak ya? Ya, saya berharap nanti ada solusi ya terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Bu. Oke, baik. Silahkan dilaksanakan ya Pak ya. Oke, Semoga siap, Bu. berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lili. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya sangat baik Pak. Perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Ngomong-ngomong ini gimana Bu? Kemarin itu kok ada chat Bu Lili yang ingin ketemu saya, itu gimana? Jadi begini Pak, saya itu sedang mempunyai masalah di sekolah ya terkait semangat teman-teman atau rekan-rekan saya itu kok sekarang tuh kok menurun gitu. Jadi karena sekolahan saya itu sekolah swasta ya, ketika rekan sejawat saya itu pertamanya sudah semangat, kita sudah berkolaborasi semangat 45 untuk menumbuhkan atau mengembangkan sekolah dengan baik. Nah, akhir-akhir ini saya melihat semangatnya itu turun, Pak. Oke, siap. Gini Bu, Ibu sekarang lagi mempunyai permasalahan. Nah, sekarang gini Bu, tujuan Ibu apa untuk melakukan pertemuan ini? Jadi saya ingin tujuan pertemuan kita kali ini Bapak, saya mendapatkan solusi atau ide dari Bapak
bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya begitu Pak Mu. Terus output yang Ibu inginkan dari pertemuan ini apa? Jadi output yang saya inginkan dari pertemuan ini, saya mengharapkan teman-teman saya itu semangat lagi untuk berjuang. Jadi sekolah saya itu dari dahulu berkembang itu tetap kokoh berdiri begitu Bapak. Jadi kita sepakatin dulu Bu ya. Siap. Ini sebagai tujuan dan output dari pertemuan kita. Kita sepakat dulu. Oke, kalau sudah sepakat, sekarang silahkan Ibu Lili ceritakan dengan detail permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Jadi begini, ini bercerita tentang sebenarnya rekan saya itu, rekan sejawat saya sedang mengikuti apa ya Pak? PPG. Jadi kuliah PPG, pendidikan ya. Profesi. Pendidikan. Nah, ketika saat itu ditinggal selama 3 bulan ya Pak ya. Ketika karena beliau yang sedang berpendidikan itu merupakan senior ya, karena sudah lama di sekolah. Jadi ketika ditinggal itu mayoritas kita yang di sekolah itu muda. Jadi tidak ada yang membimbing begitu Pak. Jadi kebanyakan ego kita itu mendahulukan ego lah. Jadi dari situlah awal mula bentrok, pemikirannya tidak sejalan begitu. Dari dahulunya dibimbing dengan yang lebih senior begitu kan. Terus ketika 3 bulan ditinggalkan beliau, ya tetap dipantau tapi tidak sepenuhnya begitu Pak. Iya Bu, sekarang supaya lebih spesifik lagi, misalkan Bu, kondisi sekolah Ibu itu dengan adanya ditinggal dalam proses pendidikan tadi, misalkan saya kasih nilai skala 1 sampai 10 Bu, itu kondisinya itu saat ini pada angka berapa Pak? Kondisi saat ini Pak, Iya. skala 5 Pak. Skala 5. Skala 5. Terus yang Ibu inginkan itu sampai ke skala berapa? Saya menginginkan kalau dulu itu ada skala 9 Pak. Ya tidak ada manusia yang tidak yang sempurna ya Pak ya. Ya, Jadi tidak mungkin 10. Jadi minimal 9 itu sudah baik, dan dulu kita sudah kompak Pak. Jadi menurut saya nyampe di skala 9 begitu. Ibu pernah nggak mengalami masa-masa seperti sebelumnya gitu? Pernah Pak. Pernah ya? Jadi pada saat itu ya, sebelum ini terjadi ya, saya bersama rekan-rekan saya itu kita berkolaborasi membentuk seperti event ya untuk memajukan sekolah, untuk mengadakan pentas-pentas untuk memamerkan ini loh output dari sekolahan kami begitu ya, dan sukses dan alhamdulillah mendapat nama baik di sekolah lain gitulah, dikenal lah. Ya, jadi menurut Ibu kira-kira ada nggak rekan Ibu atau kolega itu yang misalkan ahli lah dalam bidang menyelesaikan masalah ini? Ada Pak, ada. Ada siapa? Nah, menurut saya yang bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah yang sedang berpendidikan tadi, ibu yang sedang melakukan pendidikan tadi, karena kan sekarang sudah hampir selesai ya Pak ya. Jadi saya berharap ketika beliau sudah kembali ke sekolah nanti bisa menyelesaikan ini semua gitu. Kira-kira Ibu pernah nggak mengikuti pelatihan tentang masalah ini? Alhamdulillah Pak, saya pernah mengikuti beberapa pelatihan webinar begitu ya, tentang permasalahan tentang kepemimpinan di sekolah begitu. Apakah Ibu mau memakai ilmu tersebut untuk menyelesaikan masalah ini? Sepertinya saya ketika sudah mengikuti tersebut, insya Allah akan saya gunakan Pak untuk mengimplementasikan langsung kepada teman-teman saya gitu. Sekarang apa ide Ibu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Jadi ketika saya sudah mengikuti webinar tersebut, saya berusaha mengimplementasikan kepada rekan sejawat saya agar kita itu sejalan lagi Pak, sepemahaman lagi. Saya di sini bukan menggurui tapi mengajak rekan-rekan untuk ayo bersatu lagi, ayo bareng-bareng lagi untuk mengembangkan sekolah gitu Luar biasa, ini ide yang bagus saya kira ya, untuk Ibu menyelesaikan masalah itu. Nah sekarang Bu Lili, kira-kira kapan Ibu mau memulai untuk melaksanakan ide tadi Bu? Insya Allah pada pertengahan bulan ini Pak. Pertengahan bulan ini? Iya insya Allah. Kira-kira apa Bu yang perlu disiapkan Ibu dalam mengerjakan itu?
Yang perlu saya siapkan adalah yang pertama pasti mental ya Pak ya, karena menghadapi rekan sejawat yang mungkin sudah mempunyai alur pemikiran sendiri ya, jadi harus memiliki konsep yang matang gitu. Kemudian siapa Bu yang kira-kira Ibu harapkan bisa membantu itu dalam proses itu? Saya berharap untuk kepala sekolah atau Sekolah. guru-guru yang senior lah untuk dapat menyelesaikan masalah guru di dalam intern sekolah ini, Pak. Dari program Ibu tadi, kunci suksesnya seperti apa? Kunci suksesnya kita harus apa ya Pak, semangat lagi dong. Kita harus sejalan gitu untuk mengembangkan sekolah kita gitu. Seperti apa sih Bu komitmen Bu Lili dalam program Ibu itu sendiri? Saya berkomitmen Bapak agar tujuan ini tercapai ya. Saya ingin bersungguh-sungguh ya melakukan pengembangan di sekolahan saya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama sekolah demi kepentingan bersama gitu. Sementara dari mana Bu saya tahu bahwa Ibu itu benar melaksanakan atau mengerjakan program itu? Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya ketika saya melakukan apa ya Pak, rapat atau diskusi dengan rekan sejawat saya akan tag foto sebagai bukti kepada Bapak. Dokumentasi, mendokumentasikan gitu Pak. Apabila Bu Lili nanti ya menjalankan program itu melakukan semua rencana yang di atas, maka nilainya itu dari 1 sampai 10 itu akan menjadi berapa? Ketika saya sudah melakukan semua yang saya inginkan tadi di atas ya rentetan, saya berharap kembali lagi ke skala 9 Pak. Luar biasa. Oke. Saya berharap begitu Pak. Terima kasih Bu Lili. Bagaimana sekarang motivasi Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak luar biasa, pikiran saya lebih terbuka Pak. Terbuka. Perasaannya gimana Bu? Bahagia Pak, karena Bahagia. sudah Plong gitu ya. plong gitu ya. Dapat solusi. Apa yang Ibu mau ucapkan ke saya sekarang? Baik, setelah perbincangan kita pada sore hari ini ya Pak ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena dengan perbincangan kita kali ini membuat pikiran saya itu terbuka bagaimana apa ya menjadikan teman-teman saya itu lebih berjalan sejalan lagi begitu Pak. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak nggih Pak. Siap Ibu, terima kasih juga Ibu. Semoga ya, program yang Ibu laksanakan itu berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak Mo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Pak Mu sudah melakukan coaching dengan Bu Lili ya. Saya lihat sudah bagus sekali. Tadi Pak Mu sudah melakukan coaching dengan alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya kepada Pak Mu, itu ya selaku coach. Menurut Pak Mu, tadi sudah berhasil belum Pak? Saya nilai saya sudah berhasil Bu, karena indikator keberhasilan itu dari diskusi itu bagaimana coach tadi itu dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan dia sendiri. Ya. Oke, berarti tadi memang saya lihat Pak Mu sudah berada di kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukan dengan baik gitu ya. Kemudian Betul, karena betul. sudah hadir dengan penuh menjadi pendengar setia, kemudian akhirnya si koci terbuka Iya, gitu betul, ya Pak betul, ya. ya. Sudah baik dalam menanyakan tujuan pada kegiatan, identifikasi, sehingga si koci ini mendapatkan sebuah rencana yang baik dan mendapatkan solusi dari permasalahan. Saya lihat juga tadi koci merasakan nyaman dan sangat nyaman ya, nyaman dan senang sangat coaching pada saat coaching itu tadi. Terima kasih kepada Pak Mu sudah melakukan coaching dengan Bu Lili tadi.
semoga praktik coaching pada hari ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Mus. Terima kasih Bu Endang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Ibu ya? Iya Bu. Bagaimana, apakah sudah siap? Sudah siap. Hari ini coaching dengan siapa ya? Saya dengan Pak Mutarom. Dengan Pak Mutarom. Oke. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer ya Ibu Endang, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Endang. Yang pertama, bagaimana pengalaman Ibu Endang terkait coaching kemarin? Alhamdulillah kemarin itu lancar, walaupun ya pasti deg-degan loh Bu, karena baru pertama kali saya meng-coaching ya. Kebetulan saya ada beberapa hal yang menjadi masalah kepada saya, yaitu saya masih bingung untuk meng-coach. Tuh. Ya mungkin karena belum terbiasa ya Bu ya. Ya. Jadi semoga untuk kegiatan selanjutnya lancar ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya pada proses coaching itu ada 3 kompetensi yang harus Ibu lakukan ya. Yang pertama itu present atau kehadiran sepenuhnya. Kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira Ibu Endang ini akan melakukan atau merasa kurang pada bagian yang mana? Ya, kalau saya sih masih kurang dalam hal di bagian present-nya gitu Bu, karena kan kita harus fokus ya untuk bertanya kepada coach kita, kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita beliau begitu Bu. Berarti pada present ya, Iya. kehadiran penuh ya yang harus dikembangkan ya. Untuk yang terakhir kalinya, apa yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Iya Bu, untuk harapan saya itu ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Tuh. Baik, semoga dapat berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk mengcoaching Pak Mu ya. Dan saya sebagai observer hanya bisa mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Silakan untuk dilanjutkan Ibu. Iya, terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum Bu Endang, Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Mu. Mu. Gimana kabarnya Pak Mu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Tadi ikut senam ya Pak? Ikut ya, perjalanan luar biasa, tadi agak macet. Sama, tadi saya juga kena macet Pak. Oke Pak Mut, kemarin kan nelpon saya katanya ada masalah ya Pak ya? Iya betul Bu. Apa ya Pak masalahnya Pak? Saya ini di sekolah itu Bu, ada rekan sejawat yang sepertinya akhir ini ada perubahan dari segi kesemangatan mengajarnya, itu enggak seperti biasanya, menurun sekali gitu. Itu permasalahan yang ada pada sekolah kami, dan saya di sini ini dalam percakapan ini ingin mendapatkan solusi atau ide-ide gagasan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kami. Oke. Lalu apa output Pak Muh yang inginkan? Ya itu tadi Bu, artinya ketika nanti setelah percakapan ini saya berharap mendapatkan penguatan dari Ibu sehingga nanti muncul gagasan atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan dari permasalahan yang ada di sekolah kami. Oke, kalau begitu tadi ada permasalahan seperti itu ya Pak ya. Ya. Kemudian menurut Pak Muh, performa dari teman Pak Muh tadi ya, itu berada di angka berapa Pak? Ya. Jadi kalau saya kasih skala nilai antara 1 terjelek sampai 10 terbagus, itu dulu Pak, Bu, dulu biasanya itu saya kasih nilai angka 9 dulu. Nah, kita saling mensupport, saling kolaborasi. Nah,
akhir-akhir ini dia itu menurun drastis. Itu kalau saya kasih skala angka itu di angka 4. Wah, turunnya berarti drastis sekali ya, Pak Iya, ya? betul, betul, Bu. Lalu Pak Mu ini maunya di angka berapa? Nah, saya ingin mengembalikan Bu dari angka 4 tadi, saya kembalikan ke angka 9. Oh, jadi di angka 9 Iya. itu berarti idealnya itu situasi atau kondisinya itu seperti apa, Pak? Jadi di angka 9 itu kondisinya seperti kami dulu. Artinya saling menguatkan, saling support, kemudian kita bergerak bareng, semangatnya itu sama-sama ingin melakukan pembelajaran yang baik gitu loh. Itu nanti di angka 9 itu idealnya. Oke, baik, baik. Kira-kira Pak, dari untuk menaikkan itu tadi ya Pak ya, kira-kira menurut Pakmu itu ada beberapa faktor atau indikator yang bisa dicapai tidak? Nah, gini Bu, jadi permasalahannya itu kan yang saya lihat itu menurunnya rekan sejawat ini itu diakibatkan karena ada permasalahan di luar atau permasalahan di rumah atau permasalahan pribadi yang tidak menyangkut di sekolah. Sehingga saya ingin mempunyai capaian bahwa bagaimana rekan ini bisa mendapatkan penguatan supaya beliau ini tidak membawa masalah pribadi tadi ke sekolah. Oke, berarti ada beberapa faktor yang membuat itu turun, ya Pak ya. Terus kira-kira apa indikator Bapak supaya performa dari guru tersebut itu bisa naik kembali? Ya, indikator saya Bu, bagaimana menyelesaikan masalah ibu tadi, walaupun enggak menyelesaikan lah, karena kita enggak mau tahu ya masalah pribadi atau mungkin dia bersedia atau tidak untuk menyampaikan. Intinya bagaimana guru ini ke sekolah tidak membawa. Indikatornya itu kalau permasalahan di rumah itu tidak dibawa ke sekolah, nanti ya tidak akan mempengaruhi. Tapi kalau kita membawa masalah-masalah ini ke sekolah, akan berpengaruh pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau begitu, kira-kira Pak, apa pernah terjadi sebelumnya di teman Bapak selain beliau? Ya, jadi kalau di sekolah kami ini yang baru ini belum sih Bu ya, belum pernah terjadi. Tetapi saya ingat dulu waktu masih sekolah di sekolah swasta dulu saya di SMP itu ada teman saya yang seperti itu. Nah itu sama guru, kalau dulu guru BP lah ya, guru BP itu yang menyampaikan itu ke kepala sekolah, akhirnya diajak komunikasi bareng. Nah itu terselesaikan. Nah, saya maunya seperti itu juga gitu. Oke, baik. Kira-kira apakah alternatif tadi ya Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan ketika di SMP-nya dulu akan Bapak lakukan juga di saat ini? Ya, saya lakukan juga Bu, karena dulu saya lihat itu terselesaikan masalahnya. Nah, dan dengan masa sama, harapan saya ini juga nanti akan terselesaikan. Oke, kira-kira siapa orang yang bisa membantu Bapak atas permasalahan tersebut? Karena beliau ini adalah seorang perempuan Bu, ya mungkin saya akan mengajak rekan sejawat kami perempuan juga yang akan menanyakan atau mengajak ngobrol lah, ngobrol. Karena begini Bu, sebelumnya ya saya tadi lupa, secara kebetulan saya itu mengetahui permasalahan beliau itu ada permasalahan di rumah itu karena saya pernah kedatangan tamu. Nah itu menanyakan masalah itu, saya langsung ngecun, berarti ibu ini nggak semangat karena ada permasalahan di rumah itu gitu loh. Nah maka tapi ibu ini belum pernah ngomong ke kami. Nah maka nanti langkah saya itu bagaimana teman sejawat saya itu untuk ngajak ngobrol lah. Seperti tadi bukan karena permasalahannya apa, tetapi bagaimana kita akan memisahkan permasalahan yang ada di rumah, jangan sampai dibawa ke sekolah. Oke, sebenarnya langkah Pakmu seperti itu ya, mengajak kolaborasi online sudah bagus. Kira-kira kapan mau Bapak lakukan? Nah, kebetulan nanti saya lakukan itu ketika jam olahraga. Beliau kan guru kelas ini. Nah, nanti ketika ada jam olahraga, beliau kan di kantor. Nah, saya nanti nyuruh teman saya untuk ngobrol lah sama beliau. Nah setelah itu tapi sebelum itu kami akan sampaikan dulu kepada pimpinan atau kepala sekolah
tentang permasalahan ini kami ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Kira-kira mungkin hari Rabu, Bu. Hari Rabu itu ada jam olahraga, jadi beliau nanti biasanya di kantor, dan di situ nanti rekan sejawat kami yang akan ngajak diskusi. Oke. Lalu apa saja yang harus Pak Mu persiapkan untuk melakukan itu? Yang pertama kami akan menyiapkan intinya Bu ya, bahan-bahan lah. Artinya bahan begini, menyampaikan kepada beliau bahwa bagaimana kita ini tidak membawa permasalahan di rumah itu ke sekolah itu loh. Artinya memisahkan lah ya, melupakan segala sesuatu yang di luar di sekolah. Jadi kita sekolah fokus. Nanti ketika kembali ya monggo silakan, itu permasalahan seperti itu. Terus yang kedua mungkin kita butuh suasana pula, suasana yang tenang, suasana yang nyaman, suasana yang nanti bisa kondusif lah. Oke. Ide Pak Mu itu sebenarnya bagus sekali. Ya. Saya sangat setuju Pak ya. Lalu bagaimana saya bisa tahu nih kalau Pak Mu itu sudah menjalankan itu? Jadi gini Bu, nanti setelah kami melakukan step by step dari apa yang saya kerjakan itu, akan saya dokumentasikan, kemudian nanti akan saya lihat hasil perubahan dari rekan saya itu. Setelah itu nanti terjadi perubahannya, maka saya siap menyampaikan ke Ibu. Oke, baik. Akan saya tunggu hasilnya ya Pak ya, progresnya seperti apa. Mudah-mudahan sih beliau bisa berubah kembali menjadi lebih baik lagi. Nah, gimana? Apakah ada yang ingin diceritakan kembali Pak Mu? Jadi gini Bu, saya terima kasih sekali pada Bu Endang karena telah dengan percakapan ini tadi itu saya timbul motivasi atau menjadi mantap ya. Tadi itu hanya ragu-ragu tapi dengan obrolan tadi ternyata saya siap untuk melaksanakan lebih mantap lagi, dan banyak sekali ide-ide atau gagasan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke. Lalu bagaimana perasaan Pak Mu sekarang ini? Agak sedikit ini Bu, tadinya itu gimana ya, agak kemungsung gitu ya. Tapi sekarang sudah lega, tinggal eksekusi gitu. Jadi kalau tadi belum gimana, sekarang setelah ngobrol ini ternyata agak lega. Oke, saya siap eksekusi gitu. Oke, bagus sekali. Selalu semangat ya Pak Mu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Mus, Ya. kita sudah berbincang-bincang sebentar ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat ya Pak Mu. Ya, terima kasih banyak Bu Endang, Bu Lili. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Amin, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Bu Endang. Karena hari ini sudah selesai melakukan coaching ya, coaching dengan Pak Mu ya. Saya sebagai observer, saya sudah melihat coaching antara Ibu dengan Pak Mu ya, sudah terlihat sekali alur tirtanya, yaitu ada tujuannya, ada identifikasi, ada reaksi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan, menurut Ibu, indikator apakah yang sudah berhasil Ibu lakukan pada diskusi kali ini? Indikator keberhasilan dari diskusi ini adalah bagaimana coaching itu bisa menemukan rencananya atau solusi untuk mengatasi permasalahannya, begitu Bu, dan bisa melaksanakan rencananya dengan baik. Baik, jadi rencana dan aksi dan solusi sudah Ibu Endang lakukan ya pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Endang sudah sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present ya. Presentnya sudah melakukan dengan baik karena Ibu sudah hadir sepenuhnya di situ untuk menjawab semua pertanyaan dengan Koci ya. Kemudian Ibu sudah melakukan pertanyaan berbobot dengan Koci dan membuat Koci lebih terbuka lagi dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Ya betul sekali Bu Lili. Baik, terima kasih Bu Endang sudah melakukan kegiatan coaching kali ini ya. Semoga kegiatan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kian acara kita akhiri saja. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pagi Bu Lili. Pagi Pak Mo. Apa kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah sehat Pak Mo. Pak Mo bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Lili, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Lili. Yang pertama, saya tanyakan bagaimana hasil praktek coaching kemarin Bu Lili. Kalau praktik coaching kemarin Pak, alhamdulillah lancar. Tapi karena memang pengalaman pertama, ya sedikit nervous, kemudian agak terbata-bata. Tapi itu memang ya wajar lah Pak ya, pengalaman pertama. Belum terbiasa Bu, Belum ya? terbiasa Pak. Ya, semoga untuk kegiatan coaching nanti akan lancar ya Bu. Amin. Baiklah Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya yang harus dilakukan, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi yang Ibu Lili masih kurang yakin itu pada bagian apa Bu? Kalau saya itu lebih ke bagian present ya Pak ya. Karena Kehadiran penuh. Kehadiran penuh, karena kita harus hadir penuh di situ ya, agar bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan coach begitu. Ketika kita sudah tidak hadir di situ, kita tidak bisa menjawab apa yang sudah coach pertanyakan kepada kita. Baik Bu, jadi yang pada bagian kompetensi present tadi yang akan Ibu kembangkan ya dalam coaching Iya, kali Pak. ini ya. Terakhir ini Bu Lili, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Saya berharap pada coaching kali ini coach saya bisa menemukan solusi Pak. Solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang sudah ada di sekolahan beliau gitu. Baik Bu ya, semoga coaching kali ini berjalan lancar ya dan menemukan apa yang Ibu inginkan. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dengan siapa Bu coachingnya? Hari ini coaching dengan Bu Endang Pak Mo. Dengan Bu Endang ya. Saya sebagai observer nanti akan mengamati ya Bu, akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Tentunya pada bagian present tadi ya yang Ibu akan kembangkan nanti. Apakah terlihat biasa atau justru nanti meningkat ya. Silahkan dilanjutkan untuk coachingnya. Baik, terima kasih Pak Mo. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Ibu Endang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat Bu. Alhamdulillah. Senang sekali melihat Ibu Endang sehat gitu ya. Alhamdulillah Semangat ya. ya. Baik Bu Endang. Saya ingin ngobrol nih dikit. Setelah kemarin sore Ibu menelpon saya ya, katanya ingin ngobrol, saya juga ingin ngobrol dengan Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan atau obrolkan? Iya Bu, saya itu ada sedikit permasalahan Bu, sehingga saya itu ingin curhat dengan Ibu. Siapa tahu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu Bu. Baik, oke. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita kali ini, Bu Endang? Oke, saya itu ingin membahas permasalahan saya Bu, terkait dengan proses pembelajaran. Kan saya ini mengampu 2 mata pelajaran, yaitu IPS dengan pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi itu kan mata pelajaran yang bertolak belakang dengan bidang saya, begitu Bu. Baik, kira-kira apa output yang Ibu inginkan ya? Tentunya ya saya ingin output yang baik Bu, dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Coba ceritakan apa sih permasalahan Bu Endang di sekolah? Jadi gini, kan pada tahun ini saya kan mendapatkan tugas tambahan, yaitu mengajar pendidikan anti korupsi kelas 8. Nah, pendidikan anti korupsi itu kan Bu, mata pelajaran baru. Kemudian tidak ada sumber bacaan lain di sekolah. Adanya pun kita harus akses internet. Sedangkan anak-anak kan nggak boleh Bu bawa HP ya, gitu. Sedangkan kalau misalnya saya mau bawa misalnya laptop ke kelas, itu jaringan internetnya kan nggak sampai di kelas-kelas gitu Bu. Baik, kira-kira dari skala 1 sampai 10 ya, kondisi Ibu ini ada di skala berapa?
Kalau menurut saya sih, kalau yang sekarang ini saya ada di kondisi yang kalau mata pelajaran PAK ini ya Bu ya, itu ada di posisi 6. Oh, posisi 6 ya. Mm-mm. Kira-kira idealnya itu seharusnya di skala angka berapa, Bu Ena? Ya paling tidak itu berada di angka 9 Bu Lili. Oke. Baik, kira-kira faktor apa saja yang membuat situasi tersebut tidak menjadi ideal, Bu Endang? Jadi begini, saya kan karena di kurikulum Merdeka itu kan mata pelajaran IPS yang tadinya 4 jam itu kan menjadi 3 jam, sehingga kemarin kan Ibu membagi tugasnya ketika dengan waka kurikulum itu kan IPS hanya 3, kemudian sisanya yang PNS ini kan harus 24 jam, jadi sisanya kan saya harus mengampu pendidikan anti korupsi dan itu 6 kelas itu 1 jam. Nah itu yang menjadi kendala saya. Kemudian eh, saya tidak ada referensi Bu, baik itu perangkat pembelajaran maupun buku-bukunya. Kalau buku saya kemarin akhirnya beli Bu di Gramedia, buku pendidikan anti korupsi. Hanya saja Bu, anak-anak itu kan tidak ada buku lagi Bu untuk sumber bacaan seperti itu. Kira-kira pernah tidak Ibu itu menanyakan kepada peserta didik maunya mereka itu seperti apa? Kalau saya itu pernah, karena kan untuk mengatasi masalah ini ya Bu ya, saya tawarkan ke mereka apakah ingin menggunakan sumber bacaan yang lain seperti internet. Berarti kan saya harus menyediakan modul ajar ya Bu ya, bahan ajar bacaan untuk mereka. Berarti ya saya harus ngeprint modul ajar itu, bahan ajarnya, kemudian diberikan ke mereka atau mereka mencari sendiri. Tapi faktanya ketika mereka ingin seperti itu, pada pertemuan selanjutnya mereka nggak bawa Bu. Oh begitu. Iya, nggak bawa. Jadi ya hanya apa mereka itu dapat dengan apa yang saya jelaskan di kelas. Kira-kira Ibu itu menginginkan peserta didik itu seperti apa? Ya tentunya saya menginginkan peserta didik yang aktif Bu dalam pembelajaran. Baik. Jadi tidak hanya satu arah, hanya saya aja, tapi 2 arah gitu. Oh baik, untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa membantu Ibu untuk memecahkan permasalahan ini? Oke, saya itu punya angan-angan bahwa mereka, anak didik ini mencari literatur Bu, mencari literatur di internet, kemudian dibawa ke sekolah, ataupun kalau misalnya nggak dibawa ke sekolah, ya paling tidak ditulis di buku catatan seperti itu. Karena faktanya anak-anak itu kalau misalnya disuruh bikin tugas atau kita memberikan tugas itu jarang dikerjakan seperti itu Bu. Pasti nanti saya harus, ayo mana ini tugasnya gitu. Nah, kira-kira dengan keinginan Ibu ya tersebut, kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan keinginan Ibu tersebut? Oke. Kira-kira itu saya akan lakukan rencana ini ketika semester genap, karena sekarang ini kan udah minggu terakhir dan minggu depan itu kan sudah semesteran ya Bu ya. Jadi rencana saya akan saya lakukan pada awal semester genap, kemudian dengan apa ya Bu, menambahkan beberapa model pembelajaran di modul ajar. Oh baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mungkin Bu yang bisa Ibu bantu itu pengadaan bukunya Bu, walaupun hanya beberapa saja gitu Bu, supaya tetap anak-anak itu memiliki sumber bacaan Oh di baik. sekolah. Hanya itu saja yang bisa saya bantu. Oh terima kasih. Mungkin secepatnya saya akan mengusahakan untuk mengadakan sumber bacaan ya agar anak-anak itu lebih terlihat aktif dalam pembelajaran, terutama pembelajaran Ibu ya, agar tidak terlalu monoton begitu ya dalam Iya, Bu, dalam betul. pembelajaran. Baik, setelah melakukan pembelajaran di atas, kira-kira ya Ibu ya, dari skala 1 sampai 10 berada di skala berapa ketika Ibu sudah melakukan rencana tersebut? Kalau rencana saya ini nanti akan berhasil Bu,
seperti kata Ibu tadi, Ibu akan mengadakan pengadaan buku bacaan untuk pendidikan anti korupsi. Ya, saya rasa saya bisa mencapai 9. Dengan begitu kan anak bisa belajar membaca, kita bisa literasi, kemudian bisa menerapkan juga literasi dari sumber internet, karena Ibu tadi bilang kan mau mengadakan memperluas jaringan internet di sekolah. Baik, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya alhamdulillah saya sangat senang Bu, karena saya sudah mendapatkan penguatan dari Ibu. Yang pertama tadi Ibu ingin mengadakan pengadaan buku bacaan untuk pendidikan anti korupsi, juga untuk menambah bandwidth dari WiFi sehingga bisa sampai ke kelas yang lain seperti itu. Nah, baik. Kemudian ada nggak sesuatu yang ingin kita obrolkan lagi nih? Tidak ada Bu, alhamdulillah saya sekarang sudah mendapatkan solusi dan pencerahan dari Ibu. Baik, kalau begitu kita cukupkan saja ya obrolan kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya. Iya, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Selamat ya Bu Lili ya, sudah Terima melakukan kasih, coaching Pak luar Mo. biasa. Hasilnya coaching hari ini dengan Endang Palupi terlihat alur ciptanya tadi ya. Saya memberi beberapa catatan tadi, ada semua, di mana ada tujuan Ibu Lili sampaikan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan juga dari Pak coaching tadi, bahwa Ibu sudah melakukan perbaikan dalam present ya, dari present dalam kehadiran penuh ini. Menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah saya lakukan dengan Bu Endang tadi Pak, yaitu Bu Endang sebagai coach dapat menemukan rencana atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau dapatkan di sekolah begitu, dan beliau dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baiklah Bu, itu tadi hasil daripada observasi saya. Kemudian untuk refleksinya, jadi yang Ibu lakukan tadi sudah memenuhi semua tadi alur kita, dan juga apa yang Ibu inginkan tadi dalam memperbaiki present tadi, juga hasilnya itu Bu, itu lebih oke. Ya. Terima kasih Pak Mo. Jadi terima kasih Bu Lili untuk coachingnya hari ini. Jadi dari catatan saya, Ibu Lili telah melakukan coaching yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Damn.